Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Lucy Show pada ulasan berita. Setelah Presiden mengumumkan perpanjangan PPKM sampai tanggal 30 Agustus untuk wilayah Jawa Bali pada Senin malam kemarin, karena memang biasanya setelah ada pengumuman perpanjangan itu selalu disusul dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri. Nah, setelah saya membaca yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021, terus terang saya kaget gitu ya. Kenapa bisa Cianjur masuk ke level 4 bersama Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Cirebon. Sebab memang logikanya Cianjur harusnya kan masuk di level 2 gitu. Sehingga waktu itu saya memprediksi pertama memang adanya kekeliruan karena sempat terjadi ada kesalahan input data. Ini jangan-jangan terulang kembali kesalahan input data yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan. Atau mungkin ada fakta lain gitu. Memang di lapangan terjadi peningkatan yang memang kita tidak tahu ya. Ada pelonggaran pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, ini yang membuat saya menjadi penasaran. Pertanyaan itu terjawab ketika saya membaca berita yang berjudul Cianjur jadi PPKM level 4. Bupati berdalih data yang dipakai keliru. Dalam berita itu dituliskan Bupati Cianjur Heman Suherman melalui Kepala Dinas Kesehatannya Irfan Fauci mengatakan kenaikan status tersebut terjadi akibat dilakukan cleansing data oleh Kementerian Kesehatan. Kata Irfan, programnya kemarin cleansing data seluruhnya dilaporkan. Memang sebelumnya jomplang antara data Dinar dan Picobar. Karena kan akses terbatas ke aplikasi NAT. Tapi karena cleansing disesuaikan lagi datanya, semua data dimasukkan. Kata Irfan, hal itulah yang membuat kasus COVID-19 di Cianjur seolah tinggi. Begitu juga angka kematiannya. Dalam berita lainnya berjudul Salah Input Data COVID-19, Bupati Cianjur tegur Kepala Dinas Kesehatan. Kata Bupati, kelalaian petugas. Makanya tadi saya marahin, malu-maluin, kasihan rakyat. Rakyat taunya level, bukan kelalaian. Dampaknya jadi ke masyarakat. Meskipun demikian, kata Herman, Cianjur akan tetap patuh dan menjalankan aturan di PPKM level 4. Jika membaca berita tadi, saya sepakat dengan Bupati memang ada kesalahan input. Karena memang dari awal adanya PPKM darurat, Cianjur itu kan belum pernah ya, masuk ke level 4 gitu. Selalu ada di posisi level 3 gitu. Tetapi untuk kali ini kenapa ada di level 4? Selanjutnya yang menjadi pertanyaan saya ketika memang alasannya itu adalah adanya cleansing data atas seluruh data yang dilaporkan, maka kenapa daerah lain ini tidak mengalami hal yang serupa gitu? Karena kan ketika berbicara seluruh daerah melakukan clearing data, tapi toh faktanya daerah-daerah lain tidak terjadi hal serupa gitu. Misalnya di PPKM yang sebelumnya itu ada Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor ya, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, tadinya level 4, sekarang di level 3. Terus ada lagi yang level 3 hari ini ke level 2. Seperti Kabupaten Subang, Kabupaten Tasik, dan Garut. Ada juga yang menunjukkan tren positif gitu. Terus dia dari mulai PPKM diberlakukan, trennya gitu turun terus levelnya. Seperti misalnya Kabupaten Subang gitu ya. Hari ini dia di level 2 posisinya. Nah, artinya ketika berargumen adanya cleansing data terhadap seluruh yang dilaporkan sehingga terjadi kenaikan level, ini menjadi terbantahkan dengan adanya fakta-fakta daerah lain tidak mengalami hal serupa gitu. Kalau misalkan argumennya ini terus juga menimpa juga ke kabupaten-kabupaten lain, baru ini menjadi sesuatu yang logis gitu. Oleh karena itu saya lebih menyoroti kepada kelalaian Kepala Dinas Kesehatan dalam mengawasi kinerja tim di bagian input data gitu. Atau mungkin saja mereka kurang memahami terkait alur laporan. Kalau dulu sempat juga kesalahan input data karena memang tim input datanya katanya sedang banyak yang melakukan isolasi mandiri. Bolehlah kita pahami itu karena kondisinya waktu itu memang kondisi COVID-nya lagi naik-naik. Apalagi aplikasi New All Record atau NAR yang disebutkan oleh Kadis itu kan mulai diefektifkan oleh Kementerian Kesehatan sejak bulan Juli tahun 2021.
Nah, sehingga makin terbantahkan bahwa akibat dari sistem aplikasi ini menjadi naik level Cianjur ke level 4 ya. Nah, selanjutnya kalau saya lebih melihat kepada kreativitas dan profesionalitas tim dinas kesehatan. Kenapa? Karena di berita itu disebutkan begini, aplikasi NAR awalnya hanya bisa diakses oleh beberapa laboratorium yang sudah berkaitan dengan Kemenkes. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan melaporkan seluruh kasus dan kematian secara berkala hanya ke aplikasi Pikobar Pemprov Jabar. Yang saya garis bawahi adalah Dinkes Cianjur melaporkan seluruh kasus dan kematian secara berkala hanya ke aplikasi Pikobar. Artinya, tindakan antisipasifnya ini kurang gitu. Termasuk koordinasi dan komunikasi mereka, baik itu dengan tim COVID provinsi maupun tim COVID di Kementerian Kesehatan. Nah, koordinasi dan komunikasi ini menjadi sesuatu yang penting karena memang menyangkut tentang bagaimana perkembangan situasi COVID di daerah itu sendiri. Nah, sehingga kami dapat simpulkan untuk alasan karena adanya aplikasi New All Record atau NAR menjadi dasar atau pembelaan diri Kepala Dinas Kesehatan, ini menjadi sesuatu yang terbantahkan gitu ya. Nah, yang kedua, kami memandang bahwa tidak pada sebatas naiknya level data saja, tetapi efek dari kelalaian ini berdampak kepada sektor lain gitu. Dengan adanya level 4, ada aturan-aturan yang memang pengetatan gitu. Nah, pengetatan ini yang berdampak terhadap bagaimana kelangsungan ekonomi masyarakat di daerah itu sendiri. Selanjutnya, menyangkut juga terhadap anggaran. Dengan adanya level 4, terus ada pembatasan-pembatasan lain, mau tidak mau kabupaten atau Pemda harus mengeluarkan anggaran juga. Sampai tanggal 30 Agustus. Ini kan tidak bisa lepas dari anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Ketika berimplikasi terhadap anggaran yang dikeluarkan, berarti implikasinya adalah adanya kerugian. Kenapa disebut kerugian? Karena ketika tadinya anggaran harusnya digunakan untuk kegiatan A misalkan, sehingga harus ada pengalihan fokus anggaran ke pelaksanaan leveling. Nah, yang ketiga, saya lebih luas lagi memandangnya. Ketika satu dinas saja dan bupati harus fokus dalam penanganan COVID di Cianjur, ini kalau saya lihat ada kelemahan pengawasan. Nah, kenapa ada kelemahan? Kepala dinas bekerja, dia membantu kepala daerah. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan ya tergantung daripada instruksi dan ketegasan kepala daerah dalam mengeluarkan instruksinya. Ketika misalkan ada sebuah kelalaian, seharusnya kan bisa diantisipasi dari awal. Bupati seharusnya dia mengecek bagaimana kondisinya, misalkan ya, ketika masuk atau pengumuman perpanjangan PPKM sebelumnya. Dari situ betul-betul kepala daerah memantau kinerja seluruh tim Satgas COVID. Nah, termasuk bagaimana kepala daerah mengontrol kinerja dinas kesehatan dalam menginput data. Karena ini vital gitu. Kenapa vital? Karena menyangkut terhadap penentuan leveling ke depan, apakah ini masuk daerah kita ini masuk di level berapa. Karena setiap akhir selesai masa PPKM kan pemerintah pusat mereka selalu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini diambil dari data-data yang terinput ke Kementerian Kesehatan. Nah, kenapa kepala daerah harus benar-benar mengawasi ya? Karena ada kaitannya dengan perkembangan leveling, dan ketika perkembangan leveling maka efeknya kepada program-program lain gitu. Yang saya khawatirkan jangan-jangan OPD lain juga terjadi hal yang sama gitu. Adanya kelalaian. Nah, ini yang menjadi satu hal yang kecil yang saya ambil untuk menggambarkan sesuatu yang besar. Kenapa saya lebih mengkhawatirkan adanya kelalaian juga di OPD lain. Kasus COVID itu kasus yang membutuhkan kefokusan yang tinggi, keseriusan dalam pengawasan. Ketika menggarap sesuatu yang harus fokus saja, ada kelalaian. Apalagi sesuatu yang biasa dilakukan gitu. Misalkan dinas pendidikan, dinas pendapatan daerah, dinas PUPR. Kaitannya apa? Kaitannya dengan capaian pembangunan dan proses lainnya. Maka sedikit terjawab ketika misalkan Cianjur selalu ada di posisi buncit IPM-nya.
Ini tidak bisa lepas dari proses pengawasan kepala daerah dalam mengawasi realisasi program pembangunan yang dia susut. Makanya Bupati, kami mohon lebih fokus ya dalam mengawasi kinerja para pembantunya, OPD. Yang keempat, adanya penempatan leveling ke Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri, berarti ada juga kelemahan di Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan cross-check data ke lapangan. Nah, seharusnya pihak Kementerian Dalam Negeri pun ini melakukan check and recheck untuk membalancing informasi sebelum mereka menetapkan leveling di setiap daerah. Jadi tidak hanya sebatas melihat data-data normatif yang ada di kertas gitu atau yang ada di aplikasi, tapi mereka harus bisa cross check. Misalkan hari ini dia rapat untuk penentuan leveling, minimal mereka dia cross check lah ke daerah tentang data konkretnya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan hanya input saja. Kita ketahui lah sampai hari ini masalah data di negara kita ini masih acak-acakan ya, tidak hanya masalah data ini aja. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dengan adanya naik level Kabupaten Cianjur, pertama bahwa alasan adanya cleansing data itu dapat terbantahkan karena memang daerah lain tidak mengalami hal serupa ya. Yang kedua, kami memandang bahwa tidak sebatas pada kasus naiknya level karena ada kesalahan data saja, tapi berefek pada sektor lainnya. Yang ketiga, menggambarkan kinerja birokrasi Cianjur yang butuh peningkatan profesionalitas karena jangan-jangan di OPD lain juga sama gitu. Ini harus dicari tahu penyebabnya oleh Bupati sehingga jangan sampai kelalaian-kelalaian ini terjadi juga di OPD lainnya. Yang keempat, Kementerian Dalam Negeri kurang melakukan check and recheck terhadap data-data yang diinputkan ke Kementerian Kesehatan. Demikian ulasan berita kali ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.